bertemu lagi. Yaps, Ibu harap hari ini semua anak-anak Ibu tetap sehat dan semangat untuk belajar hari ini. Nah, topik kita hari ini yaitu sumber daya alam atau bisa disingkat dengan SDA. Apa yang dimaksud dengan sumber daya alam? Nah, sumber daya alam adalah seluruh kekayaan alam yang dimanfaatkan oleh manusia untuk memenuhi keperluannya. Nah, anak Ibu tahu nggak? Indonesia terkenal akan sumber daya alamnya yang sangat kaya. Kenapa? Karena Indonesia itu terdiri dari daratan yang sangat luas dan lautan yang sangat luas. Akan tetapi, kita sebagai bangsa Indonesia tidak boleh boros terhadap sumber daya alam kita. Kenapa? Agar kita tidak merasa khawatir untuk kehabisan sumber daya alam. Nah, maka dari itu kita harus menjaga dan melestarikan sumber daya alam kita. Nah, kembali ke materi kita. Jadi, SDA dibagi atas dua berdasarkan sifatnya. Yang pertama, sumber daya alam dapat diperbaharui dan tidak dapat diperbaharui. Yang kita bahas adalah sumber daya alam dapat diperbaharui. Apa yang dimaksud dengan SDA dapat diperbaharui? Jadi, sumber daya alam dapat diperbaharui adalah sumber daya alam yang akan terus-menerus ada dan waktu pemulihannya tidak memerlukan waktu yang lama. Jadi kita memperolehnya kembali dalam kurun waktu yang singkat. Nah, SDA dapat diperbaharui dibedakan menjadi dua, yaitu hayati dan non-hayati. Hayati itu apa? Nah, sumber daya alam hayati adalah berasal dari makhluk hidup, seperti berasal dari tumbuhan ataupun berasal dari hewan. Nah, contoh SDA hayati tumbuhan atau nabati itu seperti buah-buahan dan sayuran. Anak Ibu tahulah seperti apa itu buah-buahan dan sayuran kan? Itu seperti buah jeruk, buah nanas, mangga, sayur-sayurnya seperti sayur bayam, sayur kangkung, dan masih banyak lagi jenis-jenis sayur yang lain. Nah, Ibu lupa. Sumber daya alam hayati berasal dari hewan atau hewani. Yaitu seperti berasal dari ikan, berasal dari ayam, dan berasal dari sapi. Nah, oke, kita masuk ke non-hayati ya. SDA non-hayati itu berarti sumber daya alam yang tidak berasal dari makhluk hidup, itu dari benda mati. Contohnya itu seperti air, bebatuan, dan sinar matahari. Oke. Yang kedua yaitu sumber daya alam tidak dapat diperbaharui. Apa itu? Oke, sumber daya alam tidak dapat diperbaharui adalah sumber daya alam yang akan habis dan waktu pemulihannya membutuhkan kurun waktu yang sangat lama. Nah, sumber daya alam tidak dapat diperbaharui terbagi atas 3, yaitu energi, mineral logam, dan mineral non-logam. Contoh dari energi yaitu seperti minyak bumi, batu bara, dan gas alam. Contoh dari mineral logam yaitu yang mengandung logam seperti biji besi, nikel, dan emas. Nah, mineral non-logam berarti tidak mengandung logam. Contohnya itu seperti pasir, batu kapur, dan belerang. Nah, kita sudah selesai dalam materi sumber daya alam dapat diperbaharui dan tidak dapat diperbaharui. Nah, kita masuk ke manfaat sumber daya alam. Seperti yang Ibu bilang tadi, Indonesia sangat terkenal akan sumber daya alamnya yang sangat kaya. Nah, sumber daya alam itu manfaat sumber daya alam terbagi atas 2, di laut dan di darat. Pertama kita bahas yang di darat. Oke. Nah, karena Indonesia memiliki daratan yang sangat luas, jadi
pertanian di Indonesia dan perkebunannya sangat luas. Kita itu sangat terkenal dengan pertanian yang luas. Jadi, hasil pertanian kita, hasil panen dari pertanian kita itu seperti beragam, contoh-contohnya itu seperti buah-buahan, seperti sayur-sayuran, itu sangat penting bagi manusia karena itu merupakan kebutuhan pokok dari manusia. Nah, yang kedua itu di laut. Manfaat. Apa saja manfaat sumber daya alam di laut? Yang pertama kita bahas perikanannya. Nah, negara Indonesia itu adalah negara Indonesia itu 2/3-nya adalah perairan. Jadi Indonesia terkenal dengan negara maritim. Ya, yang pertama seperti Ibu bilang tadi, perikanan. Potensi perikanan di Indonesia sangat bagus. Kenapa? Karena jumlah hasil penangkapan ikan di Indonesia itu sangat banyak. Jenis ikan yang kita konsumsi itu seperti ikan cekala, ikan tuna, ikan tongkol, ada cumi, ada gurita, ada kerang juga. Nah, selain para nelayan menangkap ikan di laut, kita juga melakukan pembudayaan ikan. Nah, hasil dari pembudayaan ini kita ekspor atau kita kirim ke luar negeri, yang dimana sangat menguntungkan bagi negara kita. Nah, yang kedua, garam. Kalian tahu nggak garam yang sering mama kita tambahkan di bumbu masakannya, di sayur ataupun di sambalnya, itu berasal dari mana? Kalian tahu nggak? Jadi garam itu berasal dari laut yang melalui penguapan yang dibantu oleh matahari. Nah, industri garam di Indonesia itu terletak di Rembang, di Gresik, dan ada juga di Pati. Nah, kita itu bisa dibilang memiliki industri garam yang sangat banyak. Kenapa? Karena laut kita sangat luas. Nah, yang ketiga itu ada rumput laut. Anak ibu tahu nggak, agar-agar yang anak ibu sering makan itu bahannya dari mana? Itu berasal dari rumput laut. Nah, Indonesia itu memiliki potensi untuk memproduksi rumput lautnya. Apalagi Indonesia di wilayah bagian timur itu sangat kaya. Nah, sampai di sini ada pertanyaan atau ada yang belum mengerti? Jika tidak ada, kita akan akhiri pembelajaran kita hari ini. Nah, sebelum itu coba buka bukunya halaman 69 dan ada 5 soal di sana. Coba kerjakan, tidak boleh bertanya terhadap temannya. Coba mandiri, tidak salah, tidak apa-apa salah, asalkan itu hasil kerja keras kita, agar kita mandiri mengerjakan semua tugas kita. Jika belum benar, nanti ibu akan menerangkan kembali sampai anak ibu mengerti tentang materi kita. Nah, oke, kita tutup pembelajaran hari ini. Semoga anak ibu tetap sehat dan bye-bye.